Ya, silakan Sasmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja untuk matkul struktur konstruksi bangunan 3 yang disusun atau dikerjakan oleh saya sendiri yaitu Sasmi Kasari dengan NIM S1B124049 dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Zakaria Umar, STMT, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya mengerjakan bangunan multifungsi di Konawe Selatan yang bertema Mapojiri Galung Laworilang Kota, yang artinya dari ladang menuju langit kota. Next, Pak. Nah, selanjutnya ada konsep pemilihan bentuk bangunan multifungsi. Di sini saya mengambil 3 dasar pertimbangan. Yang pertama itu ada jagung, sawit, dan sarang walet. Tetapi di sini saya lebih memilih alternatif jagung dikarenakan lebih lebih eh, lebih mencerminkan simbolis budaya Basala atau konsel. Next, Pak. Nah, selanjutnya itu ada ada konsep makna dan latar belakang. Di sini menceritakan sejarah latar belakang untuk konsep yang saya ambil itu konsep jagung menjadi sebuah bangunan. Di sini di sini outputnya terdapat ini Pak bangunannya. Konsep perancangan bangunan ini mengusung tema Mapoji Rigalung Laor Rilang Kota, yaitu dari ladang menuju langit kota. Next, Pak. Ini konsep tema kan, kamu mencari tema. Oh ya, Pak. Jelaskan ulang, Pak. Ya, Di sini konsep makna dan latar belakang. Di sini tujuannya itu untuk menentukan tema bangunan saya, yaitu bangunan multifungsi di kelas lokal setempat. Di sini ada esensi bangunan multifungsi itu integritas urban, ekosistem madani vertikal. Dan esensi buah jagung itu pilar ketahanan pangan lokal dan kesuburan bumi untuk kesejahteraan bersama. Dan terbitlah tema Mapojiri Galung Laorilang Kota, yaitu dari ladang menuju langit kota. Next, Pak. Nah, baik, di sini ada konsep transformasi bentuk bangunan multifungsi. Di sini menampilkan proses transformasi dari bentuk jagung ke bentuk bangunan yang akan dibangun. Nah, di sini terdapat bentuk jagungnya. Di sini ada metode aditif dan terbentuklah ini sebagai elemen sekunder yang diinspirasi oleh bentuk pelindung pelepeh jagung untuk menjadi secondary skin pada bangunan. Di sini bisa dilihat bentuk dasar sehingga menjadi bangunan yang utuhnya, Pak. Lanjut. Baik, di sini ada konsep struktur bawah bangunan multifungsi. Di sini saya menggunakan 3 alternatif, yaitu yang pertama ada fondasi bor pile, alternatif 2 fondasi tiang pancang, dan alternatif 3 fondasi rakit. Di sini fondasi yang memenangkan 5 kriteria itu
yaitu fondasi bor pile alternatif satu, dikarenakan minim getaran dan kebisingan, fleksibel diameter, dan tidak ada resiko heave. Next, Pak. Nah, di sini ada konsep struktur tengah bangunan multifungsi. Di sini juga saya menggunakan dua, dua bagian, yaitu ada bagian vertikal dan bagian horizontal. Untuk bagian vertikal itu ada rangka kaku dan ada inti core dan diagrid atau diagonal dan grid. Yang saya gunakan pada bagian vertikal itu diagrid atau diagonal dan grid. Dikarenakan kekuatan struktural luar biasa, estetika ikonik, dan redundasi struktur. Nah, untuk bagian horizontal itu, saya menggunakan tiga alternatif. Ada alternatif satu yaitu intersi- interstitial space, ada flat cantilever, dan yang ketiga ini ada flat rata. Di sini yang terpilih itu ada alternatif satu yaitu interstitial space. Dikarenakan kemudahan perawatan, fleksibel tinggi, dan peredam suara dan getaran. Next, Pak. Baik, di sini selanjutnya ada konsep struktur atas bangunan multifungsi, yang dimana saya mengambil tiga alternatif yaitu yang pertama alternatif rigid frame, roof, atau rangka kaku. Alternatif kedua itu truss system atau rangka batang. Dan yang ketiga itu alternatif alternatif tiga itu space frame, grid 3D. Di sini saya memenangkan alternatif tiga, dikarenakan distribusi beban merata, solusi tanah lunak, dan efisiensi ruang. Next, Pak. Selanjutnya itu ada konsep primary skin bangunan multifungsi. Di sini juga saya menggunakan tiga alternatif. Alternatif pertama itu ada united curtain wall system. Alternatif kedua itu double skin facade. Dan alternatif ketiga itu glass facade dan structural glass. Di sini saya memilih alternatif satu dikarenakan kecepatan instalasi yang tinggi, kontrol kualitas maksimal, dan performa akustik dan termal yang baik. Next, Pak. Di sini ada konsep secondary skin bangunan multifungsi. Di sini juga saya menggunakan tiga alternatif. Yang pertama, ada sistem double skin facade dan sistem perforated screen dan sistem Bryce Solis. Di sini saya memenangkan alternatif satu dikarenakan efisiensi energi maksimal, akustik luar biasa, dan ventilasi alami di ketinggian. Next, Pak. Nah, di sini ada konsep core bangunan multifungsi. Di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu posisi core dalam bangunan, sistem struktur core, posisi core dalam bangunan, dan bentuk-bentuk core. Untuk bagian core ini, posisi core dalam bangunan saya memilih alternatif 2, yaitu core tengah, dikarenakan memiliki kelebihan keseimbangan struktur terbaik, sirkulasi perimeter yang merata, dan efisiensi distribusi utilitas. Dan untuk bagian sistem struktur core, saya memilih alternatif 2 yaitu Tap System Integration. Kelebihannya itu efisiensi material untuk bangunan sangat tinggi,
menghilangkan kolom interior, serta ketahanan ketahanan torsi yang tinggi. Dan untuk bagian ketiga itu posisi core dalam bangunan. Di sini saya memilih alternatif tiga itu yaitu composite core dikarenakan performa struktur tertinggi atau kombinasi sifat material, ketahanan gempa yang luar biasa, dan efisiensi ketebalan dan kecepatan. Untuk bagian keempat itu posisi core dalam bangunan. Di sini saya memilih alternatif tiga, yaitu core persegi atau persegi panjang. Kelebihannya itu efisiensi ruang maksimal, kemudahan analisis struktur dan pelaksanaan lapangan, serta zonasi perimeter yang rapi. Next, Pak. Baik, di sini ada konsep modul bangunan multifungsi. Untuk modul itu, saya mengambil tiga alternatif. Yang pertama itu em, alternatif satu, modul 8 meter kali 8 meter. Yang kedua, modul 6 meter kali 6 meter. Dan yang ketiga itu modul 9 meter kali 9 meter. Di sini saya mengambil alternatif 2, modul 6 meter kali 6 meter dikarenakan efisiensi parkir optimal, keseimbangan struktur dan biaya, serta zoning yang lebih teratur. Next, Pak. Baik, di sini ada konsep dilatasi bangunan multifungsi. Di sini juga saya mengambil tiga alternatif. Yang pertama itu alternatif satu, celah dilatasi. Yang kedua, fondasi terpisah total. Dan yang ketiga, double column atau kolom ganda. Di sini saya memenangkan alternatif ketiga, dikarenakan lebih lebih memiliki keamanan struktur maksimal, penyelesaian teknis termudah, dan fondasi lebih stabil. Next, Pak. Nah, di sini ada konsep sintetis bangunan multifungsi. Di sini itu gabungan dari semua konsep yang telah saya buat sebelum sebelum konsep ini, Pak. Di sini semua gabungan dari struktur bawah, struktur tengah, dan struktur atas. Adapun juga seperti fondasi, dilatasi, struktur tengah, struktur atas, dan secondary skin, primary skin, dan core juga, Pak. Next, Pak. Nah, di sini denah dasar podium lantai satu sampai lantai 3. Di sini saya menggunakan modul 6 kali 6 dengan bentangan 12 kali 12. Di sini tidak tidak ketanda tulisannya, Pak, karena di PDF baru dimasukkan di PPT. Next, Pak. Di sini ada denah apartemen dan denah kantor. Dengan dengan denah kantor memiliki dari lantai 4 sampai dengan lantai 9. Sedangkan denah apartemen itu dari lantai 10 sampai dengan lantai 16. Next, Pak. Di sini terdapat tampak depan dan tampak tampak samping kiri bangunan. Next, Pak. Di sini juga terdapat tampak belakang serta tampak samping kanan bangunan, Pak. Next, Pak. Nah, di sini terdapat potongan AA dan potongan BB untuk bangunan multifungsi. Next, Pak.
Di sini terdapat denah core. Di sini terdapat electrical, plumbing, dan WC, lift service. Di sini ada rencana fondasi. Next, Pak. Di sini, di sini ada detail fondasi. Next, Pak. Ini tampak perspektif bangunan multifungsi yang telah saya bangun. Ini bisa dibilang perspektif tampak tampak pertengahan tampak kanan dan tampak samping kanan. Tampak depan dan samping kanan. Next, Pak. Next, Pak. Nggak berubah ya? Sasmi nggak berubah. Baik. Di sini juga ada perspektif pada bangunan saya. Next, Pak. Nah, di sini juga perspektifnya. Next, Pak. Nah, ini dua dua slide tadi itu juga perspektif dari bangunan multifungsi saya. Next, Pak. Ini perspektif bangunan multifungsi saya ketika cahayanya itu atau pada pada sore hari, Pak. Next, Pak. Sama dengan slide sebelumnya, ini juga tampak pada sore hari. Next, Pak. Nah, dan yang terakhir itu, di sini saya telah membuat banner untuk bangunan multifungsi saya dengan tema Mapojiri Galung Laurilang Kota, yaitu dari ladang menuju langit kota. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Sebentar ya, tunggu dulu. Iya, Pak. Eh, Kenapa nggak kelihatan ini? Eh, oh ini dia.
Pak bisa bertanya? Eh, bertanya apa? Justru Bapak yang harus konfirmasi nih kan ujian. Iya, Pak. Apa itu mau ditanyakan? Itu videonya memang lag-lag sampai di laptopnya kita atau bagaimana, Pak? Soalnya di saya tidak lagi video aslinya, Pak. Oh, nggak tahu ya. Bapak terimanya dari kita. Nanti kirim ulang ya. Bisa dikirim video video biasa saja di WA, Pak? Iya bisa. Oh, oke, Pak. Ini kan lagi ujian final. Ini bukan pertanyaan Iya, sih, Pak. cuman konfirmasi-konfirmasi saja. Ya, eh Iya, Pak. Sasmi apa temanya kita? Temanya saya itu Mapoji Rigalung Lao Rilang Kota dengan arti dari ladang menuju langit kota. Oke, kalau boleh Bapak tahu dari mana dapat tema itu? Dari dari dominan dominan apa yang ada di daerah saya, Pak. Misalnya oh dari esensi bangunan multifungsi itu integritas vitalitas urban dan ekosistem madani vertikal serta adapun esensi buah jagung, pilar ketahanan pangan lokal dan kesuburan bumi untuk kesejahteraan bersama dan terbentuklah tema Mapoji Rigalung Lao Rilang Kota. Artinya dari Dari ladang artinya itu dari ladang menuju langit kota. yang terinspirasi dari apa? Yang terinspirasi dari buah jagung Eh, dikarenakan buah jagung itu dominan pada daerah daerah saya, Pak. di mana daerah tak? Eh di Konawe Selatan, Pak. Oh ya, Atau lebih oke. tepatnya di Basala. Masalah ya, oke. Terus Bapak mau konfirmasi lagi eh ini apa? Ini kan sintesisnya kan dimensi Iya, kolom Pak. berapa yang kita pakai? Dimensi kolom. Kenapa, Pak? Dimensi kolom, ukuran kolom tab berapa? Ukuran kolom saya itu 80 kali 80 meter, Pak. 80 kali 80 kali 80, Pak. Delapan Ya, puluh apa? Senti atau meter? 8 senti, Pak. Ya, oke. Modul berapa yang kita pakai? Modulnya itu 6 kali 6 dengan bentangan 12 kali 12. Ah, masa 6 kali 6 modul tak? Iya, Pak. 6 kali 6 benar. Iya, Pak. Tapi dengan bentangan 12 kali 12. 6 meter atau 8 meter ini? 6, Pak. Oh, Kalau di 6. konsep Konsepnya 6, kenapa? Pak. Oh, ini enggak. Kan konsep awal itu modulnya 8 kali 8. Tapi setelah saya buat denah diket itu, katanya teman saya juga terlalu besar untuk modul bangunan ini. Jadi baiknya katanya pakai modul 6 kali 6, Pak. Jadi saya ubah 6 kali 6. Jadi 6. Iya, Terus Pak. dimensi kolom tak berapa? Dimensi kolom. Ukuran kolom yang tadi kamu bilang 80 cm itu perhitungan ancer-ancernya bagaimana? Yang kemarin kan Bapak sudah kasih. Kurang tahu, Pak. Payah. Sudah dikasih materinya, nah dibaca-baca. Bapak juga sudah jelaskan.
Eh, nah, korta mana? Kenapa tidak ada korta? Oh ini. Ada, Pak. Isi core-nya apa saja? Ya, ini. Isi core-nya itu ada electrical, plumbing, lift service, AHU, S utama, lift, dan WC, Pak. Apakah korta ini eh hasil dari konsep korta? Mana konsep core? Sebelahnya lagi, Pak. Setelah ini ya, sebelum ini ya. Nah, ini Ini, di sini ada yang sesuai, ada yang tidak, Pak. yang Nah, ko- untuk core-nya gimana? Apakah sesuai dengan konsep dengan gambar fisik tak? Core yang terpilih yang untuk mana posisi bentuknya? core itu bentuknya persegi panjang, Pak. Ini, Pak. Yang mana? Ini, core Al- persegi panjang. Alternatif berapa? Dengan ah, ini alternatif ketiga. Kalau ini posisi core itu core di tengah bangunan, Pak, itu sesuai. Tapi kok beda dengan ininya? Hasilnya ini? Yang mana, Pak? Ini kan core semua kan? Iya, Pak. Sama nggak dengan konsep tak? Tapi kalau untuk penempatannya sama, Pak. Karena ini diletakkan di tengah bangunan. Di tengah bangunan. Terus Iya, Pak. bentuknya Bentuknya agak beda, Pak. agak beda. Eh, Kenapa nggak kotak Iya, saja? Pak. Hmm. Sesuai dengan konsepmu ini. Nah, di situ salahku, Pak. Ya, seharusnya eh konsisten. Maksudnya lebih bagus kotak begini ya, dia lebih stabil dan kokoh. Ya. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. terus ini kan ada Bapak tadi dari kemarin mau tanyakan ini. Ini bahannya apa sih yang melengkung-melengkung ini? Nah, itu itu tidak sesuai sama anunya, Pak. Sama secondary skinnya. Enggak, bahannya apa? Ada nggak konsepnya itu bahannya itu? Apa secondary skinnya? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Ah, nih Nggak secondary ada. skinnya. Iya, Pak. Soalnya secondary skin saya di sini di konsep dia salah sistem double skin fasad, Pak. Sementara di bangunan jadi itu beda. Ini kan bisa jadi ini aja sebenarnya, bisa jadi double skin facade ini. Yang kamu pakai yang mana? Alternatif satu. Iya, Pak. Bisa aja nih Ber dikategorikan sebagai oh, double skin facade. Gini. Ini materialnya apa? Nggak disebutkan. tidak, Pak. Hmm. Ya, jadi Jadi, Pak, apa? kenapa? Berarti ini sistem double skin fasad itu walaupun bentuknya di bangunan yang telah jadi beda, masih bisa digunakan, Pak, dengan sesuai bentuk di Iya, bangunan yang jadi ini, Pak. kalau menurut pandangannya Bapak bisa, kenapa tidak? Kan sesuai dengan desainnya kita, toh. Gitu. Makanya kan kemarin Bapak suka ngulang-ngulang ada feedback, ada feedback, ada Oh, feedback. Iya toh? Maksud apa yang sudah kamu gambar, kamu sesuaikan lagi dengan konsep, kan gitu kan? nggak ada. Dari kemarin-kemarin bilang feedback, 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 nggak dicerna juga. Hmm. Oke ya, Hmm. eh Sasmi, Ya, Pak. terima kasih banyak atas Oke, Pak. atensi dari awal kuliah sampai dengan apa dengan final ini. eh Bapak perhatikan kamu determinasinya bagus ya. Rajin masuk kuliah, Iya, Pak. anaknya Iya, Pak. periang, eh, dan itu apa apa menurut Bapak itu sesuatu nilai lebih ya. eh, itu aja yang Bapak eh,
Iya, kagum Pak. sama kamu, kamu itu apa? Biar sakit masuk ya, determinasi kamu itu bagus sekali ya. Terus Iya, Pak. Sasmi, ke depan Sasmi, Bapak ingin apa? Memberi saran, masukan ke depan Sasmi. Ketika kamu merancang, alangkah Iya, bagusnya Pak. kamu, alangkah bagusnya kamu itu bertema, ya. Makanya tadi di awal itu Bapak bilang apa tema Oke. kamu, gitu. Oh, iya, Pak. Jadi dalam setiap kamu merancang atau mendapatkan proyek, eh, Bapak nyarankan kamu itu bertema. Nah, setelah apa bertema itu kan kamu mengeksplorasi, misalnya apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, dari situ nanti kamu cari esensinya. Dan setelah itu lahirlah Iya, Pak. tema itu. Nah, tema itulah yang kemudian akan kamu transformasikan ke bentuk bangunan. Ya, jadi saran apa Bangunan. pesannya Iya, Bapak? Pak. Pesannya Bapak, jangan kamu lupa selalu bertema, selalu punya tema, selalu punya tema. Jadi sama seperti manusia, manusia itu kan ada raganya, ada rohnya gitu ya. Nah, Iya, Pak. raganya bangunanmu, rohnya itu temanya. Ya sehingga Iya, Pak. bangunan itu menghasilkan bangunan yang unik, berkarakter dan khas. Ya, jadi Iya, tadi Pak. ke depannya kamu harus selalu bertema. Ya. Iya, Pak. Mm-mm. Oke, Sasmi, terima kasih banyak atas kegigihan kamu di mata kuliah ini, pantang menyerah, ya. Eh, Iya, dan Pak. Bapak ada konsekuensi nilai yang bagus untuk itu, ya. Eh, Terima Terima kasih kasih, banyak. Pak. Sasmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih.